Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 5. Di awal video ini, setelah melihat pensirkulasian Ki Beobgang, Mujin pun fokus dan latihannya sendiri, di mana ia melatih teknik pernapasan sembari berpikir. Ketika menghembuskan napas, keluarkanlah dari mulut. Buang semua ki jahat yang terkumpul di dalam tubuh. Tarik napas sedalam mungkin. Ambil esensi alam yang murni menuju pusat inti ki dalam tubuh. Aku harus menemukan perbedaan antara aku dan Master Beobgang. Teknik pernapasan, postur, penyerapan ki. Gagah. Mulai lagi dengan menarik napas, menyimpan ki, visualisasi aliran ki. Yes, berhasil. Mulai merasakan ki. Tapi kenapa jumlahnya sekecil ini? Yang hanya seukuran sebutir beras? Tidak. Apa yang aku rasakan ini sangat kecil, sampai seperti keajaiban. Tidak, bahkan hanya dengan 0,0001% masih dianggap keripik travel. Jadi ini juga sebuah keberhasilan kan? Dengan pikiran seperti itu, Mujin pun segera menyatakan kemenangan mentalnya. Namun tanpa ia sadari, Beobgang di depannya kini tengah memperhatikannya, di mana ia merasa aneh hingga terdiam berpikir. Bocah ini, apa dia sudah mulai merasakan ki-nya? Baik Master Yejung dan Ketua Hyunsung memang benar, anak ini akan menjadi pilar Shaolin untuk 1000 tahun. Sesaat kemudian, setelah Mujin merasakan sensasinya dan metode untuk menyimpan ki, ia menjadi lebih terbiasa dengan bernapas, dan bahkan sekarang sudah stabil. Meski begitu, Mujin kini merasa aneh kenapa rasanya lebih dingin dibanding sebelumnya. Mujin yang penasaran pun membuka matanya yang langsung disambut oleh Beobgang yang berdiri tepat di depannya tersenyum mengatakan, "Oh, apa kau sudah sadar?" Tentu saja, melihat bulan yang bersinar terang di atas kepala Beobgang membuat Mujin tersadar jika malam sudah larut. Yang membuat Mujin langsung meminta maaf padanya. "Apa? Sudah larut ini? Maafkan saya tidak sadar kalau ini sudah larut." Melihat tingkah lucunya, Beobgang pun tertawa membalas, "Haha, tak apa, sebentar lagi belnya akan berbunyi. Jadi sebaiknya kau kembali ke asrama sekarang." Mendengar hal itu, Mujin pun berterima kasih padanya dengan hormat. Saya berterima kasih atas ajaran Anda, Master Beobgang." Alih-alih langsung menjawabnya, Beobgang yang bisa melihat perubahan pada tubuh Mujin sempat terdiam berpikir. Anak ini, siapa sangka dia bisa merasakan ki untuk pertama kalinya dan sudah mencapai kondisi itu. Dengan pikiran seperti itu, Beobgang mengatakan, "Haha, sekarang kau juga bisa mempelajari teknik jantung pengantar Shaolin, Buddha Heart." Mendengar hal itu, Mujin yang kebingungan pun membalas, "Saya mulai merasakan ki, tapi bukankah saya harus mengingat semua meridian untuk teknik jantung?" Beobgang menimpali, Sebagai anak dari keluarga dokter, tidak mungkin kau tidak tahu meridian kan?" Tentu saja perkataan Beobgang membuat Mujin terperanjat. Iya benar, saya bercanda soal itu." "Iya bercanda." Beobgang yang tak terlalu memedulikan itu pun melangkah pergi sembari mengatakan, "Hanya lucuan belaka toh, ini sudah larut. Sebaiknya sekarang kau masuk ke dalam." Dengan begitu, Mujin pun mengungguk lalu bergegas masuk ke asramanya sembari berpikir, semua ini karena latar belakang keluarga dokter yang bodoh ini. Apa coba? Tapi hari ini, aku harus mengingat semua meridiannya. Jam demi jam berlalu, waktu latihan esok paginya pun tiba, di mana Biksu Hyejung menyuruh anak yang sudah mempelajari ki dan mengingat semua meridian untuk maju ke depan. Mendengar hal itu, Mujin yang masih mengantuk pun melangkah maju karena entah bagaimana ia berhasil mengingat meridiannya. Ia juga merasa senang sudah meraih sesuatu karena ia bisa maju ke depan. Namun rasa senangnya itu langsung berubah terkejut ketika ada beberapa murid lain yang maju bersamanya. Seketika itu juga Mujin berpikir, apa ini? Apa merasakan ki lebih mudah dari yang aku duga? Kenapa ada banyak yang bisa melakukannya? Mujin ini dikenal sebagai anak jenius, tapi apa yang terjadi? Di saat Mujin berpikir seperti itu, Biksu Hyejung menjelaskan, apa semuanya sudah maju ke depan. Anak-anak yang sudah merasakan ki dan menghafal meridiannya. Kalau begitu, aku akan mengajari kalian langkah selanjutnya.
Ini adalah dasar dan inti teknik jantung Shaolin kita. Buku ini mengandung esensi dari Buddha Heart. Ya, karena ini pengantar, ini tidak akan lama. Aku akan memulai dari yang mudah dan lalu melanjutkannya. Di saat murid-murid yang maju mendengar penjelasan Biksu Hyejung, murid-murid lainnya hanya bisa melihat dari belakang sembari merasa kagum. Wah, hebat. Apa mereka mengingat Ki dan Meridian hanya dalam satu malam? Ini terkesan sangat amazing. Mereka kembali. Sudah selesai kah? Melihat Mujin yang kembali ke barisannya, Muyul yang begitu penasaran langsung bertanya padanya. Bagaimana Mujin melakukan semuanya hanya dalam sehari? Mujin tersenyum menjelaskan. Sepertinya ini masih fase pengantar. Jadi tidak sulit. Pertama, kau harus mengedarkan ki yang telah kau tarik dalam rangkaian tertentu. Semakin tinggi edarannya, semakin berbahaya jika kau salah menyentuh meridian. Tunggu. Kau sama sekali tak mengerti apa yang kukatakan, bukan? Dengan wajah polosnya, Muyul mengangguk mengiyakannya, yang membuat Mujin menghentikan penjelasannya, lalu menyemangatinya. Ya, kau juga akan segera bisa melakukannya. Pertama-tama, coba untuk fokus pada pernapasanmu. Dengan begitu, Mujin kembali menghafal meridian dan rangkaiannya, lalu menyimpannya di otaknya, sembari mempelajari martial art pengantar Shaolin, Buddha Heart. Kini, Mujin yang telah duduk di posisi lotus memulai latihannya sembari berpikir. Aku bisa merasakan ki-nya meningkat dengan lebih cepat. Ya, rasanya seperti dari 4 angka desimal ke 3 angka. Tetap saja aku sungguh mempelajari ki dari novel martial art. Aku bisa merasakan diriku berkembang dan ini menyenangkan. Ayolah, ini martial art. Ini yang protagonis lakukan. Kemudian latihan Mujin pun berjalan lancar hingga terasa sang senja telah mengudara di langit. Namun di saat Mujin tengah berlatih mensirkulasikan ki-nya, tiba-tiba saja Muyul berteriak padanya. Mujin, lihat ini! Mendengar teriakannya, seketika itu juga Mujin menghentikan latihannya, berbalik ke arahnya membalas. Muyul, kau pergi kemana? Dan kenapa kau baru Namun, Mujin sontak menghentikan kalimatnya ketika ia melihat Muyul yang membawa seseorang dengan cara menyeretnya dari belakang. Kemudian, setelah terdiam menilai situasinya, Mujin bertanya, apa-apaan tubuh itu? Dengan wajah polosnya, Muyul membalas, ini bukan tubuh loh, ini senior brotherku. Tentu saja, perkataan Muyul malah membuat Mujin semakin merasa aneh. Apa kau membunuh senior brothermu? Muyul pun menyangkalnya. Tidak, dia yang memasuki biara sebelum aku. Mujin menimpali. Iya, terus? Kenapa kau menyetnya seperti itu? Muyul tersenyum mengatakan, ia terlalu berat untuk dipikul. Seharusnya, ia membantu pindahannya, tapi dia pingsan total. Mendengar hal itu, Mujin yang mencium adanya sebuah kejanggalan, langsung mengecek keadaan senior brother yang dibawa Muyul. Sebentar, Muyul. Kelihatannya dia seperti bekas lumpur yang kau bawa, dan ini siapapun bisa tahu kalau ini terlihat seperti bekas pukulan. Tentu saja perkataan Mujin membuat Muyul kebingungan. Bekas pukulan? Mujin melanjutkan. Iya, benar, dan jejak kakinya, ditambah ada banyak memar di mana-mana. Meskipun begitu, hal itu malah membuat Mujin semakin penasaran hingga Mujin berterdiam berpikir. Tapi sekarang setelah aku pikir-pikir, namanya terdengar tidak asing. Mukyung. Berbeda dari anak-anak yang lain, tinggi dan kurus, dengan sosok yang suram, dengan pipi yang sangat tirus, seperti orang-orangan sawah. Itu gambaran sekilas Mukyung yang Mujin ingat, tapi memori yang Mujin ingat barusan itu jauh berbeda. Aku tidak ingat wajahnya, tapi namanya tidak asing. Mukyung, pasti nama yang pernah ku dengar sebelumnya. Lupakan saja. Saat ini, itu tidak penting. Di saat Mujin kebingungan dengan hal itu, Muyul bertanya padanya. Tapi kenapa Mukyung dihajar seperti ini? Mendengar pertanyaannya, Mujin meliriknya membalas. Ya, kau mau tahu alasannya? Muyul menimpali. Benar, Mujin, apa kau tahu? Meski Mujin punya dugaannya sendiri, ia menggelengkan kepalanya mengatakan, aku tidak tahu, tapi orang yang pasti tahu memang tahu. Kau bilang orang ini senior brother kan? Maka orang yang memasuki biara sebelum dia, kau tahu orang itu yang berlatih bersamaku sebelumnya.
Mendengar perkataan Mujin, Muyul yang awalnya kebingungan kini bisa memikirkan sebuah nama di pikirannya. Dengan begitu, mereka berdua pun menghampiri murid itu dengan menyeret Mukyung sampai bekas seretannya membekas sepanjang jalan. Ternyata murid yang mereka temui adalah Mugung yang nampak berkeringat karena latihannya. Namun, meskipun mereka sudah menemui Mugung, mereka berdua hanya terdiam menatapnya, yang membuat Mugung kebingungan. Apa? Ada apa? Apaan sih, woi? Di saat sebelumnya, Muyul yang terpikirkan sebuah nama dia mengatakan, apa itu senior brother Mugung? Apa mungkin memang senior brother Mugung yang memukulnya? Mujin membalas, Kijang itu, jika saja ia punya nyali untuk memukul seseorang. Muyul, kau memberitahu kami sebelumnya, kalau Mugunglah yang pertama datang kemari. Jadi, ia pasti tahu apa yang terjadi sebelum kita bergabung. Mendengar hal itu, Muyul yang baru menyadarinya menimpali. Wah, Mujin sangat pintar. Kalau begitu, langsung tanya padanya. Kini, di saat mereka sudah menemui Mugung, Muyul tak sengaja melepaskan kaki Mukyung yang buatnya terjatuh cukup keras. Meski begitu, Muyul yang tak tahu harus bagaimana malah tersenyum polos hingga suasananya menjadi canggung. Ah, maaf. Di tengah kecanggungan itu, Mugung yang semakin bingung bertanya, apa ini akhirnya? Kenapa aku harus bergabung dengan kalian saat itu mengganggu waktu latihanku yang berharga? Meski sikap Mugung begitu mengesalkan, Mujin menahan dirinya membalas, bukankah kau seorang senior brother? Apa latihan lebih penting dibanding melihat juniormu dalam kondisi seperti ini? Mugung menimpali, hei, bukankah kau juga juniorku? Mendengar perkataannya, tanpa memedulikan Muyul yang kebingungan di tengah mereka, Mujin mengatakan, aha, ya tidak apa-apa bagi seorang senior brother untuk dihajar oleh juniornya ya. Mugung yang tak ingin mengakuinya menganggah, itu karena aku lengah, cuma karena itu. Tentu saja, Mujin yang tak menerima alasan seperti itu menekankan, iya terserahlah, dihajar dan menangis karenanya, senior brother Mugung ya. Namun, sebelum Mujin menyelesaikan kalimatnya, Mugung yang tak bisa menahan emosinya langsung melayangkan tinjunya. Kau, bocah ini ya? Sayangnya, sebelum tinjunya mengenai Mujin sendiri sudah bergerak di mana ia menunduk lalu mentekelnya. Kemudian di saat Mugung terjatuh ke tanah, Mujin langsung menguncinya dengan teknik twister yang membuat Mugung tak bisa berkutik karena Mujin menggunakan teknik anehnya. Sembari menguatkan kunciannya, Mujin tersenyum mengatakan, oh, kau kalah lagi senior brother Mugung. Tidak peduli seberapa banyak kita bertarung, ini tidak akan berubah. Kenapa kau tidak bisa mengerti alasan kenapa kau kalah? Tentu saja, Mugung yang keras kepala masih berusaha untuk melawannya. Dia, Sayangnya, kuncian Mujin malah semakin menguat di mana Mujin menekankan, bagaimana? Jika kau memberitahuku kenapa dia jadi seperti ini, aku akan memberitahumu kenapa kau terus-menerus kalah. Tepat setelah mengatakan itu, Mujin melepas kunciannya yang membuat Mugung langsung bergerak menjaga jarak dengannya. Meski begitu, Mujin hanya tersenyum memperhatikannya sembari berpikir. Alasan dia menggangguku yaitu ketidaksenangan karena kalah pada latih tanding yang sebelumnya. Anak yang bangga dengan tekniknya dikalahkan oleh teknik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aku penasaran tentang alasan yang sebenarnya, dan itu sangatlah menggangguku. Saat Mujin berpikir seperti itu, Mugung yang nampak begitu kesal bertanya, itu beneran? Mujin pun membalas, pertama-tama, haruskah kita membahas kenapa Mugung jadi seperti ini? Mendengar hal itu, Mugung yang sempat terdiam sebentar, kini menjelaskan, kenapa katamu? Itu karena dia membuat orang-orang Ngutai tidak senang. Dia anak laki-laki satu-satunya di keluarga sekuler yang menjalankan bisnis desa kurir. Ayah Mukyung itu adalah porter di desa kurir itu. Sebelumnya, Master Hermon berusaha untuk merekrut Mutai sebagai murid, dan begitu beliau menyadari kemampuan Mukyung di sana, beliau membawa mereka berdua. Masalahnya dimulai saat Mutai, anak seorang kurir, mulai naik dan mulai membuli Mukyung. Karena dia berpikir Mukyung bukanlah apa-apa. Tak ada yang bisa Mukyung lakukan dengan hal itu karena ayahnya bekerja di bawah keluarga Mute. Mustahil dia berani mengadukannya kan? Mendengar penjelasannya, Mujin yang berasal dari abad ke-20 tentu saja tidak bisa menerima bulian semacam itu. Di mana ia mulai mengertakkan giginya sembari berpikir,
Kalau ini sekolah biasa, orang mungkin akan mengerti. Tapi ini Shaolin di mana mereka mengajarkan Way of the Buddha. Dengan pikiran seperti itu, Mujin pun meluapkan amarahnya dengan berteriak. Lalu, apa yang kau lakukan? Bukankah kau orang terhebat di sini? Tentu saja, teriakannya itu membuat Mugung terkejut. Apa? Apa yang bisa aku lakukan jika aku terlibat? Mujin membalas, kau yang terkuat di sini, kau bisa melindunginya. Mugung menimpali, mereka itu bertiga, jangankan semuanya, menghadapi saja sudah sulit. Sembari menunjuk Muyul yang terdiam dengan wajah polosnya, Mujin menekankan, bagaimana bisa kau bilang begitu? Berdasarkan ucapannya, kaulah yang terkuat di sini. Mendengar hal itu, seketika itu juga Mugung menatap ke arah Muyul yang masih tidak mengerti dengan keadaannya. Meski begitu, Mugung yang tersipu malu mengatakan, Muyul, sebagai junior, mungkin melihatnya seperti itu karena mereka bertiga malas-malasan saat berlatih. Maksudku, seperti yang kau katakan, mereka adalah murid dari keluarga sekuler. Mendengar hal itu, Mujin yang menjadi sesuatu sontak berpikir, murid dari keluarga sekuler memang mendasarkan martial art mereka pada teknik-teknik milik Shaolin. Jadi, mereka sudah menguasai martial art dasar Shaolin. Itulah kenapa mereka bermalas-malasan saat latihan. Apakah mereka yang maju ke depan bersamaku tadi pagi? Mereka sudah menyelesaikan pelajaran pendahuluannya, meskipun mereka pembuli. Kemudian, di saat Mujin memikirkan hal itu, Mukyung terbangun dari pingsannya, yang membuat Mujin, Mugung dan juga Muyul langsung menatap ke arahnya. Di mana aku? Tentu saja, tatapan mereka bertiga membuat Mukyung terkejut, hingga membuatnya mengesot mundur ke belakang. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Mujin pun langsung berusaha untuk menenangkannya. Jangan khawatir. Aku tidak akan memukulmu. Aku sudah mendengar garis besarnya dari Mugung. Namun, meski Mujin mengatakan hal itu, sebenarnya ia merasa khawatir. Apa yang bisa Mukyung lakukan jika Mukyung sangat ketakutan dan menghindari orang-orang? Rasa khawatir itu pun membuat Mujin berpikir, seberapa jauh pembulian dan siksaan yang ia hadapi, sampai dia jadi seperti ini. Pembulian di Shaolin. Apa ini? Karena ayahnya bekerja untuk keluarga itu. Dia takut untuk meminta bantuan dari Biksu Hyejung karena kemungkinan pembalasannya. Apa tak ada yang bisa dilakukan? Saat Mujin berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada sebuah ide yang terlintas di pikirannya. Hingga Mujin mengatakan, Senior Brother Mukyung, aku rasa aku mungkin bisa membantumu. Apa kau mau mendengarnya? Mendengar perkataan Mujin, Mukyung yang tertarik pun bertanya, Solusi apa? Mujin membalas, mudah saja, mereka yang sudah lama membulimu dengan mengancam ayahmu, ayo laporkan semuanya ke Biksu Hyejung. Tentu saja, perkataan Mujin membuat Mukyung terkejut. Apa kau sedang meledekku? Mereka tidak akan membiarkan ayahku begitu saja. Mujin menekankan, itu juga mudah. Jika kau menjadi murid True Mountain, semuanya akan terpecahkan. Kalau dipikir-pikir, apakah murid di sekolah biasa ini berani untuk mengintimidasi murid True Mountain dan ayahnya? Tentu saja, Mujin mengatakan itu bukan tanpa alasan, karena murid True Mountain adalah murid yang ditempatkan di mountain utama sekte dan melanjutkan latihan mereka. Biasanya, murid sekuler yang datang dari luar dan tidak peduli seberapa berpengaruhnya guild pedagang itu, mereka tidak bisa mengusik murid True Mountain yang ada di bawah Shaolin begitu saja. Namun, menjadi murid True Mountain bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dan arti dibalik ucapan Mujin, semua orang menyadari apa niatannya dengan ajakan itu. Terkecuali Muyul, si bocah polos yang terjadi pengecualian. Tentu saja, ada kemungkinan situasinya tidak berjalan lancar. Tapi Mujin ingin melihat apakah ucapan Beobeng benar adanya jika Shaolin adalah tempat yang tidak akan membuang muridnya apapun yang terjadi. Dan ini pun diakhiri dengan saat mereka terkejut dengan idenya, Mujin mengulurkan tangannya pada Mukyung sembari tersenyum mengatakan, tentu saja Biksu Hyejung dan Shaolin tidak akan tinggal diam dan menyaksikan ini terjadi pada keluarga sekuler itu. Bagaimana? Mau coba?